engkau harus melakukan yang namanya hukum Taurat, engkau baru selamat. Rasul Paulus menuliskan surat ini dengan pimpinan Roh Kudus, mengingatkan jemaat Kolose bahwa keselamatan bukan karena menyembah dewa-dewa, bahwa keselamatan bukan karena disunat atau melakukan hukum Taurat, tapi keselamatan oleh karena iman, percaya kepada Tuhan Yesus saja. Jadi kita selamat bukan karena perbuatan, tapi kita selamat oleh karena Yesus, titik. Karena kesehatan pikiran ini penting dikelola, dimanage, ditata. Karena pikiranmu lah yang menentukan perkataanmu, pikiranmu lah yang menentukan tindakanmu. Tidak sedikit orang pikirannya itu sakit, sehingga perlu menambah obat-obat sakit pikiran atau mengalami obat-obat psikiatri. Nggak ada salah ya, kalau saudara pergi ke dokter psikiater, saudara dapat obat untuk menenangkan, nggak salah, karena dokter psikiater pun adalah hambanya Tuhan, obat-obat untuk sementara, sesaat. Nah saudara, kita belajar hari ini dari Kolose 3 ayat 1 sampai kepada ayat yang keempat. Saya berdoa di sesi ini saudara, pikiranmu disehatkan, amin. Kalau pikiranmu disehatkan, saya percaya seluruh kata-katamu kata-kata yang sehat, seluruh perilakumu yang sehat, seluruh kehidupanmu akan sehat. Ya, ada pepatah berkata, you are what you think. You are what you think. Apa yang kau pikirkan, itulah hidupmu. Apa yang kau pikirkan, itulah jadi. Saya ajak kita sama-sama baca Kolose 3 ayat 1 sampai kepada ayat yang keempat. 1, 2 ya. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak sama dengan Dia dalam kemuliaan. Saudara yang saya kasihi, kalau kita melihat banyak orang mengalami pikiran yang sakit, dari apa yang kita pikirkan biasanya akan menentukan sikap atau posisi kita. Sikap itu akan membawa kita kepada tindakan. Jadi salah berpikir bisa menghasilkan tindakan yang salah. Saya mengajak setiap saudara, jangan salah berpikir. Saudara, mulailah kita menyelaraskan pikiran kita ini dengan firman Allah. Bagaimanakah kita bisa mengelola pikiran kita supaya sehat? Nah saudara, yang pertama, memikirkan perkara yang di atas. Memikirkan perkara yang di atas. Kolose 3 ayat 1 dan 2 dikatakan, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Cerita Kolose 3 adalah cerita bagaimana Rasul Paulus setelah mengutus jemaat pekerja di jemaat atau di gereja Efesus, mengutus perintisan jemaat di Kolose. Salah satu para pekerja itu bernama Epapras. Epapras memberikan laporan kepada Paulus bahwa jemaat Kolose sudah mengalami penyesatan, pikiran, mengalami penyakit dalam pikiran mengenal Allah. Karena guru-guru palsu itu mengajarkan supaya selamat, maka engkau harus menyembah roh-roh alam semesta. Kalau engkau mau selamat, kata guru palsu ini, engkau harus melakukan sunat, engkau harus melakukan yang namanya hukum Taurat, engkau baru selamat. Rasul Paulus menuliskan surat ini dengan pimpinan Roh Kudus, mengingatkan jemaat Kolose bahwa keselamatan bukan karena menyembah dewa-dewa, bahwa keselamatan bukan karena disunat atau melakukan hukum Taurat, tapi keselamatan oleh karena iman, percaya kepada Tuhan Yesus saja.
Jadi kita selamat bukan karena perbuatan, tapi kita selamat oleh karena Yesus, titik. Katakan sama-sama, Yesus, titik. Nggak perlu tambah-tambah yang lain. Kalau ada Yesus di hatimu, engkau selamat. Tapi orang yang punya Yesus di hatinya ada perubahan hidup, itu buktinya. Jangan sampai kita berkata ada Yesus di hatiku, tapi kelakuan setan. Bahkan setan bilang kau lebih setan daripada setan, sehingga ketua setan pun lebih takut melihatmu. Saya mengajak setiap kita sama-sama belajar bagaimana Rasul Paulus menata ulang pikiran-pikiran yang sesat ini, pikiran-pikiran yang sakit dari jemaat Kolose. Yang pertama, dia mengajak, pikirkanlah perkara yang di atas. Pikirkanlah perkara yang di atas. Ingat, the battle in your mind. Peperangan setan ada di pikiranmu. Kata-kata yang menghujatmu, kau nggak ada apa-apanya, kau bodoh, kau sial, kau goblok, kau nggak bisa, semua itu berasal dari setan. Kau nggak mungkin berhasil, kau akan mati, kau akan hancur. Itu semua kata-kata setan yang masuk dalam pikiran manusia. The battle in your mind. Peperangan itu ada dalam pikiranmu, sehingga kalau engkau menang di pikiran, engkau akan menang di tindakan. Sehingga sangat penting men-set pikiranmu dengan perkara yang di atas. Memikirkan dalam bahasa Yunani, proneo. Katakan sama-sama, proneo. Arti proneo adalah meletakkan pikiran pada sesuatu. Letakkan pikiranmu kepada sesuatu, sebuah orientasi pikiran, atau dikatakan menaruh pikiran dengan sungguh-sungguh men-set pikiranmu kepada sesuatu. Atau bisa lebih sederhana adalah fokus pikiranmu apa, itulah disebut proneo. Fokus. Kalau kita lihat orang memanah, biasanya dia fokus, betul? Memanah, dia fokus sehingga bisa mendekati titik atau sampai ke titik itu. Fokus. Sama dengan burung elang. Burung elang juga, burung elang ini memakan ikan di laut, dia fokus. Satu aja di bidiknya, fokus. Begitu juga engkau anak laki-laki, kalau kau cari jodoh, fokus satu. Ya, jangan langsung karena kau lihat di gereja ini banyak bertaburan ladies-ladies cantik sehingga matamu fokusnya buyar. Satu. Tuhan, sepertinya si Eva ini ada tanda-tanda. Perjelas Tuhan tanda-tandanya. Ya, fokus satu. Kemungkinan besar akan dapat dengan kasih karunia Tuhan kalau itu jodohmu. Amin. Fokus satu. Sekarang belajar apa itu fokusmu. Mencari yang di atas. Mencari bahasa Yunaninya jeteo. Katakan jeteo. Artinya adalah apa yang terus menerus kau pikirkan, apa yang terpenting, apa yang sedang kau cari dengan seksama, dengan tekun, itulah jeteo. Jadi proneo artinya adalah fokus. Saya sekarang sedang fokus dengan sel group ICARE GB Pelita. Saya undang saudara masuklah di sel group keluarga rohani, apapun merek gerejamu, tidak memandang. Bagi saya mengembalakan jemaat ini yang penting dirimu terdaftar di sorga dan mengalami perubahan hidup. Masuk saudara, saya fokus sehingga pertambahan sel grup di gereja semakin bertambah. Saya fokus dengan Lukas 19 ayat 10 yang berkata, aku datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Fokusku adalah mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Saya bersyukur hari ini kau datang dengarkan khotbah ini. Mungkin pikiranmu sedang terhilang. Mungkin pikiranmu sedang terhilang sehingga engkau nggak bisa senyum, nggak bisa tertawa, nggak ada semangat hidup. Orang-orang yang mengalami down dalam hidupnya karena salah fokus, salah dia memikirkan. Apa sekarang yang sedang kau fokuskan? Tanya sebelahnya, lagi fokus apa kamu? Lagi fokus apa? Lagi apa yang sedang kau pikirkan terus menerus saat ini? Lagi apa yang sedang fokusmu? The power of focus. Di dalam sekolah SMA, masih ingat SMP, digunakan kaca pembesar, kemudian di matahari terik jam 1 ada kertas
Ada kertas seperti ini, maka dia ketika difokuskan kepada energi matahari, maka pembesar itu akan mengeluarkan energi. Ini yang dikenal the power of focus. Maka energi itu akan mengeluarkan, menjadikan nyala api, terbakar kertasnya. Sekarang jangan salah fokus. Beberapa di antaramu mungkin fokusmu sakit hati. Engkau pakai kaca pembesar, fokus kepada hatimu yang terluka, yang sakit hati, maka datanglah api yang membuat hatimu semakin terbakar. Salah fokus. Jangan fokus apa kata orang, jangan fokus penilaian orang, jangan fokus kepada pendapat orang. Capek hidupmu, itu namanya galpok, gagal fokus, atau salpok. Bilang sebelahnya, jangan salpok, salah fokus. Ngapain kita memikirkan kata-kata orang? Ngapain kita memikirkan mulut orang? Orang mulutnya kan haknya, bisa kita rem. Karena fitnah kau dengar, karena ejekan, karena fitnah, karena gosip tentang dirimu dari mulutnya yang bau itu. Tukang gosip itu pasti bau mulutnya. Kenapa? Lama kali ngomong-ngomong terus, pasti makin bau. Baunya itu kedengaran samamu, namamu disebut. Capek, kasihan hidupmu. Saya sudah jumpai rakyat Indonesia ini banyak yang baper. Don't baper, jangan sensitif, jangan terbawa perasaan. Urus mulut masing-masing. Bilang sebelahnya, urus mulut masing-masing. Aku nggak bisa urus mulutmu, bilang sama dia. Apalagi kalau bau nggak bisa kuurus. Yang wangi aja payah diurus. Mas capek. Ya, yang memfitnahmu, yang menggosipmu udah ngorok tengah malam. Kau masih hidup dengan emosi negatifmu. Kejam kali dia. Udah gitu baiknya aku sama dia, ulang tahunnya aku perhatikan, pertolonganku dibalasnya dengan fitnah gosip. Dia udah ngorok mimpi. Satu malam kau tidur 1 jam memikirkan netizen di Facebookmu. Kurang ajar kau katanya. Ngapain? Aku belajar dari Pak Jokowi. Bagaimana kasus Ricky Gorung yang membuli atau yang menyakiti dengan kata-kata yang sangat tidak pantas. Tapi saya melihat respon dia. Dia bilang apa? Udahlah, itu hal kecil. Masih banyak lagi hal besar. Masih banyak lagi pekerjaanku. Betul? Itu jawaban dia. Saudara, dia nggak mau menurunkan levelnya ke level yang rendah. Kalau engkau meladeni penggosip, levelmu kau turunkan, bos. Pak, Bu, jangan turunkan levelmu kepada level yang hina. Penggosip itu hina di mata Tuhan. Mazmur 1 ayat 1, jauhilah penggosip. Rendah di mata Tuhan. Ingat, manusia itu ada 3 jenis. Yang pertama, kelompok yang kecil. Kelompok yang besar yang pertama adalah kelompok yang berpikiran besar, membicarakan ide-ide, membicarakan bagaimana usaha lebih maju, bagaimana pernikahan lebih maju, gereja lebih maju, kota lebih maju, bangsa lebih maju, ide-ide. Ini orang besar. Orang yang sedang membicarakan situasi, membicarakan kondisi, keadaan yang dikerjakan dia. Aku lagi jualan lagi sepi, dia membicarakan keadaan. Orang kerdil, orang yang membicarakan orang lain. Ini orang kerdil. Tanya sebelahnya, kau orang kerdil atau orang besar? Tanya sebelahnya. Lihat jenis mulutnya, mulut orang kerdil atau mulut orang besar. Memang mulutnya besar itu kau lihat, tapi pikirannya nggak mau membicarakan orang. Jangan lihat sentimeter mulutnya. Saudara, kerja ngomong, evaluasi orang aja kerjanya. Dirinya nggak pernah dievaluasi. Makanya makin down, makin down, makin down. Jangan salah fokus. Ada orang memikirkan hal-hal yang najis,
fokus kepada pornografi, fokus kepada sesuatu yang seksualitas. Udah opung-opung pun masih, udah umurnya pun 80, kawin dengar 25 tahun. Opung boru loh ini. Opung boru, nenek-nenek. Siapa pernah lihat sosial media itu? Nikah dengan umur 26 tahun. Kan kurang kerjaan. Berapa lama lah pernikahan? Kurasa 3 bulan nggak sampai itu pernikahan itu. 80 bos. Nenek. Opung-opung pun ada, opung bawah, opung doli. Masih selera dengan umur 17, 18. Ntar lagi peot. Larilah dia. Don't salpok. Jangan salah fokus. Dengar anak muda, jangan renungkan perzinahan lewat sosial media. Pastikan itu tidak ada di gadgetmu. Maksudku, jangan like, jangan klik. Karena kalau kau klik, dia akan datang 100 lagi. Enggak diklik aja pun datang. Jangan fokus dengan penyakitmu. Kalau engkau fokus dengan penyakitmu, sakitmu tambah besar. Tapi kalau engkau fokus dengan salib Yesus, engkau fokus dia bangkit dari kematian, engkau fokus oleh bilur-bilurnya, luka-lukanya, aku telah sembuh. Sehingga engkau terus berkata, dalam nama Yesus oleh bilur-bilurnya aku sembuh. Dalam nama Yesus aku sehat. Walaupun belum sehat, tapi engkau berani memperkatakan iman, aku sehat dalam nama Yesus. Sehingga afirmasi kata-kata akan kena kepadamu. The law of attraction. Apa yang kau katakan itu akan menarik dalam dirimu. 2 Korintus 4 ayat 13. Orang yang beriman memperkatakan iman. Orang yang percaya memperkatakan kepercayaannya. Saya mengajak sama saudara, apa yang kau imani, apa yang kau percayakan, apa yang ingin terjadi dalam hidupmu, itulah ucapkan. Usahaku ini berhasil, usahaku ini diberkati terus menerus dengan iman, dan lakukan yang terbaik dalam pekerjaan itu. The law of attraction. Perkataan itu akan menarik ke dalam dirimu jadi perkataan. Amsal 18 ayat 21. Amsal 18 ayat 21. Perkataan itu seperti benih, apa yang kau tanam itu yang tumbuh. Manalah mungkin bos, pak, bu, kalau pikiranmu yang negatif tumbuh yang positif. Halo, kau pikirkan negatif, datang yang positif, mana mungkin? Dari pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Dari pikiran yang baik akan menghasilkan hal-hal yang baik. Mulai dengan pikiranmu. Pikiranmu harus dimulai dengan pikiranmu, sehingga engkau selalu memperkatakan apa yang kau imani. Usahaku ini diberkati. Bagi engkau yang belum punya jodoh, engkau berkata, jodohku OTW, dia sedang singgah di persimpangan simpang 4. Tuhan arahkan penunjuk jalan ke tempat ini. Nggak apa-apa, doa dengan iman. Sementara engkau menata dirimu, engkau ke salon, engkau mulai bermakeup sedikit, sehingga ketika mendarat melihat wajahmu, kau siap dituainya. Jangan pas dia datang dilihat engkau masih bau sekali, mukamu tak jelas, ada cabai di gigimu, di sini warna hijau, di atas di bawah merah, daun ubi dan cabai. Sekali kau bernapas, datang abang, bau jengkol, bau pete, langsung dia bilang, bukan ini Tuhan, aku salah, ini bukan tempat aku berlabuh. Dia akan cari orang yang siap. Pikiranmu persiapkan. Kuliahku selesai, aku S2 Tuhan. Aku tahu uangku tidak ada, uang ayah ibuku tidak ada. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil.
Aku percaya Tuhan memberkati sekolahku, Tuhan berkati kuliahku, Tuhan berkati masa depanku. Masa depanku penuh harapan, masa depanku cerah, masa depanku Engkau berkati. Meskipun banyak tantangan hidupku, aku percaya di balik masalah ini ada kebaikan Tuhan. Di balik tantangan ini ada rencana Tuhan, ada pembelajaran Tuhan. Yang kedua adalah mengenakan pikiran Kristus. Mengenakan pikiran Kristus. Filipi 2 ayat yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Sepikiran dengan Kristus. Katakan, saya sepikiran dengan Kristus. Kedua, saya seperasaan dengan Kristus. Saya sehati dengan Kristus. Kalau engkau sepikiran dengan Kristus, artinya seluruh apa yang terjadi dalam hidupmu, engkau akan meresponinya dengan kacamata Kristus. Sudut pandangmu, sudut pandang Kristus. Orang dunia berkata kaya itu berhasil, di hadapan Tuhan tidak. Bukan kaya ukuran berhasil, bukan uang, tapi berhasil kalau kita taat. Orang dunia bilang kalau kau jahat, aku lebih jahat. Kalau kau sakiti aku lebih bisa menyakitimu. Anak Tuhan bukan itu. Kalau kau jahat, aku tetap baik. Kau tidak senyum, aku akan belajar tetap bisa senyum dengan kasih Tuhan. Artinya apa? Engkau membalas kejahatan dengan kebaikan. Roma 12 ayat 20-21. Kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan, sehingga kacamatamu berbeda. Meresponinya, engkau mendoakan. Ingat, orang yang mungkin ada benci, sebal di hatimu, coba bawa dalam doa, pasti berubah jadi sayang. Saya udah alami itu. Orang yang aku nggak suka, selalu negatif ngomongnya sama saya, selalu toksik kata-katanya, tapi saya bawa dia di mezbah Tuhan tiap hari, dan saya melihat kok jadi sayang ya sama dia, kok jadi mengasihi ya, padahal aku udah nggak suka. Kenapa? Benci bisa berubah jadi cinta di hadirat Tuhan. Karena anak-anak Tuhan Yesus tidak boleh ada benci. 1 Yohanes 3 ayat 15, pembenci sama dengan pembunuh manusia. Yang pertama dibunuh dirimu sendiri. Kalau kau membenci, yang pertama dibunuh bukan orang lain. Jadi kalau ada sakit hatimu, itu sama dengan minum baygon. Masa aku minum baygon, kuharapkan Bapak Marcel yang mati? Mana mungkin. Saya minum baygon, saya harapkan kalian yang mati. Kalau saya minum baygon, saya yang mati. Kalau saya sakit hati, saya benci, saya yang mati. Mati rohani, mati jiwa, mati tubuh. Jangan izinkan sakit hati bersarang di hatimu. Ketika luka di hatimu, ingat, pernahkah ada luka di kakimu? Apakah lalat datang? Datang karena luka. Kalau luka di hatimu, sakit hati, benci, gak suka, iblis datang menguasai dirimu, mengendalikan dirimu. Makanya kalau orang udah sakit hati, kacamatanya sakit hati. Kalau dia sakit hati, maka dia akan mengeluarkan kata-kata yang menyakiti. Kalau hatinya buruk, kacamatanya buruk, dilihatnya semua buruk. Kita di ruangan ini, sungguh bego duh berengon katanya. Seperti hantu semua. Seperti hantu kulihat. Kenapa? Kacamatanya buruk, maka dia melihat buruk. Kalau hatimu pahit, teh manis pun kau rasa pahit. Kau akan bilang, tambah gula lah. Udah manis sekali lo Eda, kurang. Sakit gula kau nanti. Padahal karena hatimu pahit. 2 orang pergi ke Danau Toba. Ada yang berkata, wow, amazing, wonderful. Aku aja udah tinggal di Danau Toba 5 tahun, asal pulang ke Danau Toba, masuk belokan, pas dari atas mulai nampak danau. Bangun anak-anak, bangun mah, danau indah. Tapi kalau orang yang hatinya penuh dengan kepahitan, dengan luka, dengan kecewa, dia akan bilang, biasa aja, gak ada apa-apa.
Aneh papa ini, karena sering ke Danau Toba. Iya, indah bagiku. Enggak, biasa aja. Pahit kulihat, gelap kulihat. Jangan terlalu lebih-lebihkan, katanya pula. Kemanapun kau ajak, ke Prancis, ke Hollywood, Hollywood, Prancis, Bali, dia bilang enggak, lebih manis Bali G. Pokoknya apapun kau hidangkan nama dia, tayangan apapun, termasuk kau dengar khotbah ini, kalau hatimu pahit, pahit pula kau sama gembala, pahit pula kau sama pendeta, pernah gembalamu menyakitimu sehingga kau samakan semua gembala, termasuk yang satu ini. Kau lihat saya khotbah, bacot, bacrit. Kenapa? Karena kacamatamu kacamata pahit. Semua pahit kau lihat hidup ini. Coba engkau pakai pikiran Kristus, kacamata kasih. Kau lihat istrimu lagi merepet, mama so sweet. Kau lihat suamimu ngences, oh Tuhan, ini makhluk yang perlu dipelihara. Awetkanlah ini Tuhan, karena aku ingin berdua bersama dia sampai lama. Kenapa? Karena ada istri yang udah mengharapkan suaminya, kok nggak mati-mati, berbisa kawin lagi aku. Ada juga suami mengharapkan istrinya, Tuhan, kapankah dia kau panggil? Karena sudah melihat istrinya itu dengan pahit, sehingga kata-kata suami itu melukai, menyakiti. Pikiran Kristus, perasaan Kristus. Oh, luar biasa. Kalau engkau memakai pikiran Kristus, seperasaan dengan Kristus, aku yakin hidupmu akan berbeda. Amin, saudara. Nah, saudara, yang ketiga adalah memikirkan sesuai kemampuan. Roma 12 dikatakan, ayat yang ke-16 dikatakan, pikirkanlah sesuai dengan kemampuanmu. Jangan berpikir terlalu tinggi. Arahkanlah pikiranmu kepada perkara yang sederhana. Jangan menganggap dirimu pandai. Ada seorang anak muda sudah lama mendoakan supaya dia dapat jodoh. Tuhan, kapankah aku dapat jodoh? Berdoa 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Dia pakai kriteria. Pertama, Tuhan, tinggi badan 170 cm. Yang kedua, Tuhan, kalau bisa dia putih. Yang ketiga, Tuhan, kalau bisa rambutnya lurus panjang. Yang keempat, betisnya pun jelas, Tuhan. Semua sampai kriteria terlalu detail. Dia berdoa 4 tahun, 5 tahun. Dia tidak dapat. Akhirnya malaikat mendatangi dia. Apa yang kau minta? Tinggi badan 170. Coba cek tinggi badanmu 150. Terlalu tinggi hayalannya, karena dia suka nonton Miss Universe. Kau bilang ambil yang langsing. Coba lihat badanmu langsung. Kau bilang harus yang pakai betisnya, betismu pun hancur. Kau bilang yang putih, badanmu pun gelap. Terlalu berlebih-lebihan. Sederhana saja. Apa yang di tanganmu, apa yang kau harapkan terjadi, dengan apa yang di tanganmu, kerjakan dengan sederhana. Jangan terlalu tinggi ekspektasi, low realita, kecewa. Mungkin engkau belum punya rumah, kemudian kau berdoa, Tuhan, aku ingin punya rumah. Aku ingin punya rumah di perumahan mewah, Bahagia City, Gamalen, yang harga 5 miliar. Apakah salah punya impian besar? Enggak salah, tapi sesuaikan dengan takaran iman, sesuaikan dengan takaran kasih karunia. Sementara kau memimpikan itu pun di kos-kosan yang belum kau bayar uang kos, yang sudah terancam kau diusir dari kos itu. Untunglah jemaat GB Pelita. Terlalu jauh kau memikirkan itu, sakit jiwa kau nanti. Doalah sederhana, Tuhan, aku mau punya rumah. Mau rumah sederhana pun gak apa-apa. Bila perlu bukan RS saja, RS 5 kali. Rumah sangat sederhana, sampai selonjor saja pun susah, gak apa-apa. Yang penting aku gak pindah-pindah, ya Tuhan, tolonglah hambamu ini. Itu namanya tahu diri. Kadang-kadang kita gak tahu diri, ngaca. Tapi nggak salah, setelah kau dapat itu punya impian lagi.
Step by step. Kalau engkau punya kendaraan sekarang naik sepeda, kau rindu, Tuhan aku naik sepeda motor, kan lebih jelas. Ini enggak sepeda Mercy Tuhan, Mercy. Kemudian ada Mercy orang lain dekatmu, kau tepang tangani dalam nama Yesus, itu mencuri. Ada kata Alkitab, jangan curi benda sesamamu. Ini, please, saudara harus setahap demi setahap tahu diri. Bukan salah impian setinggi langit, tapi juga harus punya takaran iman, kasih, karunia. Saya berdoa setiap saudara, pikiranmu disehatkan Tuhan dengan cara engkau mengenakan pikiran Kristus, memikirkan yang di atas, artinya memikirkan yang kekal, memikirkan yang abadi, memikirkan hal-hal yang bisa kau nikmati di sorga. Memikirkan di bawah, di bumi, artinya memikirkan hal-hal yang tidak kekal, yang bisa hilang, yang bisa habis. Engkau capek memikirkan uang yang kau cari itu, uang yang kita cari itu tidak bisa dibawa. Bahkan berantem gara-gara uang, berantem gara-gara warisan, bunuh-bunuhan, sakit-sakitan, di pengadilan, abang adik nggak cakapan, pesta anak nggak datang. Cinta uang akar segala kejahatan. Alkitab hanya satu saingan Tuhan, uang. Kalau engkau hamba uang, nggak bisa hamba Tuhan. Pilih Tuhan atau uang. Kalau kau pilih Tuhan, uang dibenci, dunia dibenci. Itu Yakobus 4. Supaya saudara memahami bahwa kita nggak bisa memilih dua-duanya. Aku mau uang, aku mau Tuhan. No. 1 Yohanes 2 juga berkata tidak bisa. Kalau engkau memilih Tuhan, engkau benci dunia. Oleh karena saya mengajak sama saudara, jangan terus pikirkan uang, cari uang, harta, segala-galanya. Ayub berkata, engkau lahir tidak membawa sehelai benang, mati tidak bawa sehelai benang. Pikirkanlah yang kekal, yang di atas. Bagaimana lewat hidupmu ada orang dimenangkan, diselamatkan, sehingga engkau memberitakan firman, sehingga engkau menolong orang lain. Ini enggak uang, harta, berantam, waduh, enggak cukup-cukupnya. Uang tidak pernah memberi cukup, tapi Tuhan Yesus memberi kau cukup. Saya berdoa setiap saudara, pikirkanlah perkara yang di atas. Firman Tuhan, rencana Tuhan, kehendak Tuhan, jiwa-jiwa diselamatkan. Lewat hidupmu, carilah orang-orang yang dimenangkan, sehingga ada orang yang berdamai suami istri, ada orang yang masuk ke sorga lewat hidupmu. Karena itu yang bisa kau nikmati di sorga. Sadarilah, hidup kita di dunia nggak kekal. Kita sedang mempersiapkan hidup kepada kekekalan. Ingat, umur kita hanya 70 kata Alkitab. Kalaupun hebat 80, itu pun penuh dengan penderitaan. Berapa lagi usiamu? Tambahkan sendiri. Di sisa waktu hidupmu, 1 Petrus 4 ayat 2, gunakan untuk Tuhan. Di sisa waktumu, jangan gunakan. Anak-anak gadis, anak muda, belum tentu kau hidup besok, belum tentu kita semua hidup. Yakobus 4 ayat 14, tidak seorang pun tahu apa yang terjadi hari esok. Kalau hari ini masih ada waktumu, katakan ke Tuhan, aku mau memikirkan yang di atas, perkara yang kekal, firman Tuhan, jiwa-jiwa, mengasihi, mengampuni. Aku percaya menolong gereja dalam pemberitaan Injil, sehingga ketika engkau mengembalikan persepuluhan atau kau mendukung pembelian support gereja adalah pekerjaan yang kekal. Aku percaya kalau engkau memikirkan perkara yang di atas, aku percaya Bapa di sorga lebih memikirkan engkau, lebih memikirkan engkau, karena apa yang kau lakukan mencari Tuhan, maka sekaliannya ditambahkan padamu.